Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevina Tadita Andrani dengan NIM 21104112232. Di sini saya akan mempresentasikan tentang usaha Queen Bakery. Definisi Queen Bakery. Queen Bakery adalah sebuah toko roti yang menawarkan berbagai macam produk roti, kue yang berkualitas tinggi. Biasanya toko ini dikenal dengan bahan-bahan segar, rasa yang otentik, dan variasi produk yang sesuai dengan selera pelanggan. Produk-produk Queen Bakery mencakup roti tradisional, kue modern, roti sehat seperti roti gandum, hingga kue ulang tahun yang dapat dipesan sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, 4 fondasi. Yang pertama, kemitraan. Kemitraan yang solid dengan berbagai pihak dapat memperluas jaringan dan membuka peluang baru bagi usaha bakery. Kemitraan ini bisa melibatkan berbagai aspek seperti pemasok bahan baku menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok bahan baku berkualitas untuk memastikan keberlanjutan pasokan dan harga yang kompetitif. Yang kedua, distributor atau pengecer. Kerjasama dengan toko retail, supermarket, atau kafe untuk menjual produk bakery secara lebih luas. Terus, influencer atau komunitas. Menggandeng influencer makanan atau komunitas penggemar kuliner untuk meningkatkan visibilitas merek. Selanjutnya, yang kedua yaitu pemberdayaan. Pelatihan keterampilan memberikan pelatihan berkala kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam membuat produk berkualitas tinggi, serta meningkatkan pengetahuan mereka tentang inovasi dan tren makanan. Yang kedua, pemberdayaan dalam pengambilan keputusan, yaitu seperti memberikan karyawan ruang untuk memberikan masukan dan ide, sehingga mereka merasa memiliki dan berkomitmen terhadap kesuksesan perusahaan. Yang selanjutnya, program kesejahteraan, seperti menyediakan program kesejahteraan yang dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Terus yang ketiga yaitu perbaikan kinerja yang terintegrasi. Sistem manajemen kualitas menerapkan sistem yang terintegrasi untuk memonitor dan mengontrol kualitas produk agar konsisten dari batch ke batch. Yang kedua, penggunaan teknologi, memanfaatkan perangkat lunak untuk memonitor inventaris, mengelola pesanan, serta untuk analisis keuangan dan pemasaran. Yang ketiga, evaluasi dan feedback, melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja operasional, penjualan, dan umpan balik dari pelanggan untuk menemukan area yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir yaitu tim yang mandiri. Pendelegasian tanggung jawab, memberikan tanggung jawab yang jelas kepada setiap anggota tim sesuai dengan kelebihan mereka, sehingga mereka dapat bekerja secara mandiri. Yang kedua, fasilitas pelatihan kepemimpinan, membangun kemampuan kepemimpinan di dalam tim untuk memastikan ada orang-orang yang dapat mengambil keputusan secara mandiri saat dibutuhkan. Dan yang terakhir, sistem komunikasi yang efektif, menyusun prosedur komunikasi yang memudahkan koordinasi antara anggota tim dan mendorong kolaborasi tanpa harus bergantung pada pimpinan. Slide selanjutnya adalah tahap 1, informasi dasar. Yang pertama yaitu ada industri, pertumbuhan industri. Industri bakery secara global menunjukkan pertumbuhan yang stabil didorong oleh peningkatan permintaan akan produk roti kue di Indonesia. Tren makanan sehat juga mendorong inovasi dalam produk bakery. Yang kedua, beragam produk. Industri ini mencakup berbagai produk seperti roti tawar, roti manis, kue ulang tahun, dan roti gluten. Yang ketiga, inovasi dan teknologi. Penggunaan teknologi dalam produksi seperti mesin pemanggang dan pemasaran Indonesia semakin penting untuk bersaing di pasar. Terus yang kedua, pemerintah. Regulasi. Pemerintah memiliki regulasi terkait keamanan pangan, higienis, dan sanitasi yang harus dipatuhi oleh usaha bakery, dan memiliki izin usaha yang mengikuti standar kesehatan yang penting untuk keberlangsungan usaha. Dukungan pemerintah, yaitu beberapa program pemerintah mendukung usaha kecil dan menengah, termasuk usaha bakery melalui pelatihan dan akses pendanaan. Kesadaran masyarakat. Masyarakat semakin sadar akan kesehatan dan kualitas makanan, sehingga produk bakery yang menggunakan bahan alami dan sehat semakin diminati. Selanjutnya, informasi dasar tentang pasar dan pesaing.
Segmentasi pasar, yaitu pasar bakery dapat disegmentasikan menjadi beberapa kelompok seperti konsumen individu, restoran, dan catering. Mengetahui segmen pasar yang ditargetkan sangat penting untuk strategi pemasaran. Analisis pesaing, yaitu identifikasi pesaing di wilayah lokal, baik bakery besar maupun kecil. Dan terakhir, tren pasar. Tren yang saat ini mencakup peningkatan permintaan untuk produk organik, bebas gluten, dan kue tanpa tambahan gula. Ini dapat membantu pengembangan produk baru. Yang terakhir yaitu produk dan jasa. Ragam-ragam produk usaha bakery dapat menawarkan berbagai produk seperti roti tawar, roti isi, dan roti manis. Ada kue ulang tahun dan kue kering. Jasa tambahannya, selain produk, usaha bakery bisa menawarkan jasa seperti kustomisasi kue untuk acara ulang tahun atau pernikahan, layanan pengantaran untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan, kelas memasak atau workshop untuk menarik minat masyarakat. Terus yang kedua, tahap perancangan. Visinya yaitu menjadi bakery terkemuka yang dikenal dengan produk berkualitas tinggi, inovatif, dan memberikan pengalaman kuliner yang memuaskan bagi pelanggan. Terus yang misi, kualitas produk, menyediakan roti dan kue yang dibuat dengan bahan berkualitas terbaik dan resep yang autentik, mengembangkan variasi produk yang baru secara berkala untuk memenuhi selera dan kebutuhan pelanggan. Pelayanan pelanggan, berikan pelayanan yang ramah dan profesional untuk menciptakan pengalaman berbelanja dan menyenangkan. Keberlanjutan, mengimplementasikan praktik ramah lingkungan dalam proses produksi dan pengemasan. Strategi dan kerangka kerja, yaitu 1. Pemasaran, memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk dan menarik pelanggan baru. 2. Kualitas produk, memastikan bahwa semua bahan baku yang digunakan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Yang ketiga, inovasi produk, mengadakan sesi brainstorming dengan tim untuk mengembangkan produk baru. Yang keempat, pelayanan pelanggan, melatih karyawan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan efektif. Terus selanjutnya, produksi, pengadaan bahan baku dari supplier terpercaya. Yang kedua, pemasaran dan penjualan, membangun website dan akun media sosial untuk mempromosikan produk. Yang ketiga, keuangan, membuat anggaran awal dan proyeksi pendapatan. Yang keempat, sumber daya manusia, merekrut karyawan yang berpengalaman dalam industri bakery. Tahap-tahap 3 penerapan ada 7. Yang pertama, display, seperti mendesain interior toko yang menarik dengan pencahayaan yang baik dan tata letak produk yang memudahkan pelanggan melihat semua jenis roti dan kue. Yang kedua, laporan penjualan, membuat laporan harian dan bulanan untuk memantau penjualan produk, mengidentifikasi produk terlaris dan mengatur stok. Yang ketiga, sosialisasi, mengadakan acara seperti kelas memasak atau seminar tentang baking untuk menarik perhatian masyarakat. Terus analisis manfaat biaya, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui produk yang berkualitas dan membangun reputasi yang baik di masyarakat. Modifikasi proses, peningkatan efisiensi, mengidentifikasi langkah-langkah dalam proses produksi yang dapat diperbaiki untuk mengurangi waktu dan biaya. Terus pelatihan karyawan, menyediakan pelatihan rutin bagi karyawan tentang teknik baking, atau mengadakan workshop dan mengadakan sertifikasi untuk mendorong karyawan mendapatkan sertifikat dalam bidang kuliner atau manajemen usaha. Selanjutnya, sumber daya, seperti bahan baku, menjalin kerjasama dengan supplier lokal untuk mendapatkan bahan baku, peralatan, investasi dalam peralatan modern yang mendukung proses produksi dan efisien kerja, tenaga kerja, merekrut tenaga kerja yang berpengalaman dan memiliki passion di bidang bakery. Terus selanjutnya tahap 4, penyegaran, frekuensi evaluasi, bulanan untuk pencapaian KPI dan tahunan untuk keseluruhan. Proses evaluasi, meninjau umpan balik pelanggan dan karyawan, menyusun rencana perbaikan jika ada kegagalan mencapai target, melakukan pelatihan ulang untuk meningkatkan keterampilan karyawan.
Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.